Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 1. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, anak-anak yang Pak Tek banggakan, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong, satuan panjang, dan mengenal karya imajinatif. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini adalah agar kita dapat mengungkapkan permintaan tolong dengan benar, agar kita dapat mengubah satuan panjang dengan tepat, dan kita dapat mengenal hasil karya imajinatif dengan baik. Nah anak-anakku, perhatikan gambar dan teks di layar ya. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga. Amati gambar berikut ya. Sebutkan bahan untuk membuat hiasan vas bunga. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan. Nah, anak-anakku, perhatikan pada gambar terdapat gambar yang diberi nomor 1 sampai 6. Nah, kita bahas bersama ya. Nomor 1 adalah gambar biji jagung. Nomor 2 ada gambar biji bunga matahari. Nomor 3 ada gambar biji padi. Nomor 4 ada biji kacang hijau. Nomor 5 ada biji saga. Dan nomor 6 ada biji jeruk. Nah, biji-bijian itu untuk menghias vas bunga ya. Nah, anak-anakku, perhatikan hiasan vas bunga yang ada di bawah ya. Nah, kita amati dan kita sebutkan ciri-ciri hiasan vas bunga bersama-sama ya. Yang pertama, hiasan vas bunga menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti polanya. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Yang keempat, jenis biji yang digunakan bermacam-macam. Dan yang terakhir, perpaduan warna hiasan itu juga perlu diperhatikan karena akan membuat hiasan vas bunga menarik. Nah, anak-anakku, karya seni ada 2 macam. Yang pertama ada karya seni 2 dimensi. Disebut 2 dimensi karena memiliki 2 unsur, yaitu panjang dan lebar. Karya seni 2 dimensi hanya dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari depan dan dari belakang. Contoh karya seni 2 dimensi adalah gambar, lukisan, sulaman kain, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada karya seni 3 dimensi. Disebut 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi memiliki isi atau ruang. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, lampu, vas bunga, dan masih banyak lagi. Karya seni 2 dan 3 dimensi dapat dijadikan hiasan ruangan. Coba perhatikan ruangan di rumahmu. Apakah ada karya seni 2 dan 3 dimensi? Nah, anak-anakku, sebagai tugas 1, silahkan kalian menggambar sebuah vas bunga dan warnailah sehingga menjadi gambar yang menarik. Kerjakan di buku gambarmu ya. Nah, anak-anakku, perhatikan percakapan Budi dan teman-temannya di layar. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya?
Itu ada Benny, ada di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Baiklah Benny. Terima kasih Udin. Nah, berdasarkan percakapan Benny dan teman-temannya, ayo kita bahas pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah menghias vas bunga. Nomor 2. Apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Yang ditanyakan Benny kepada Dayu adalah lem untuk melekatkan biji-bijian. Nomor 3. Bagaimana kalimat yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan Benny kepada Udin yaitu, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Yang keempat, apa arti perkataan Benny kepada Udin? Nah, arti perkataan Benny kepada Udin adalah Benny meminta tolong kepada Udin untuk mengambilkan biji-bijian yang berwarna merah. Nah, anak-anak yang Pak Tik banggakan, kalimat permintaan tolong diucapkan jika kita ingin meminta tolong kepada orang lain. Kalimat permintaan tolong diucapkan dengan bahasa yang santun. Contoh kalimat permintaan tolong. Yang pertama, Benny, tolong ambilkan biji kacang hijau di sebelahmu ya. Udin, tolong ambilkan pensilku di atas meja. Lani, tolong bawakan tasku ya. Nah, setelah diberi pertolongan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Nah, sebagai tugas 2, kalian membuat 4 kalimat permintaan tolong yang lain dengan bahasa yang santun. Kerjakan di buku tulismu ya. Nah, perhatikan bacaan yang ada di layar. Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar-gambar yang ada di layar beserta panjangnya. Nah, nanti kita bantu Benny untuk mengubah dari satuan cm ke satuan meter ya. Yang pertama ada gambar meja yang panjangnya 200 cm. Nomor 2 ada almari yang tingginya 300 cm. Yang ketiga ada ikat pinggang yang panjangnya 100 cm. Nah, kita bantu Benny ya untuk mengubahnya ke dalam satuan meter. Yang pertama, 200 cm sama dengan 2 meter. Nomor 2, 300 cm sama dengan 3 meter. Yang ketiga, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat permintaan tolong diucapkan jika kita ingin meminta tolong kepada orang lain. Kalimat permintaan tolong diucapkan dengan bahasa yang santun. Contoh kalimat permintaan tolong misalnya, Benny, tolong ambilkan pensilku di atas meja ya. Nah, contoh yang lain masih banyak sekali. Karya seni ada 2 macam, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi memiliki 2 unsur, yaitu panjang dan lebar. Karya seni 3 dimensi memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contoh karya seni 2 dimensi misalnya lukisan dan gambar, dan masih banyak lagi. Contoh karya seni 3 dimensi misalnya vas bunga, patung, dan banyak lagi. Nah, jika mengukur panjang benda harus memperhatikan satuannya. Cara mengubah ke dalam satuan yang berbeda juga harus memperhatikan angkanya. Contohnya, 200 cm sama dengan 2 meter,
400 cm sama dengan 4 meter. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang mengungkapkan kalimat permintaan tolong, memahami perilaku sila pertama Pancasila di sekolah. Pesan Pak Guru untuk kalian harus semangat dalam belajar walaupun belajar di rumah didampingi oleh orang tua. Teliti dan konsentrasilah jika mengerjakan sesuatu. Dan tak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.